Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ananda. Ya, balik lagi ke segmen celoteh buku. Eh, aku udah lama banget nggak review buku dan nggak melakukan aktivitas ke YouTube. Dan hari ini di minggu pagi yang semoga cerah ceria ini, aku akan nge-review salah satu buku yang udah selesai aku baca. Sebenarnya udah dari kapan tahu, tapi karena baru sepetnya sekarang, jadi aku baru review sekarang. Buku yang akan aku review adalah buku Taram, Ambivert karya Arsy Mentari. Jadi buku ini aku beli waktu itu di buku Mojok. Harganya 58.000, jenisnya fiksi untuk 15 plus. Itu harga Pulau Jawa ya. Dan tebal halamannya ini ada 114 ditambah satu halaman tentang penulis, jadi ya 115. Apa hal yang membuat aku tertarik membeli buku ini? Jadi aku tertarik dengan judulnya Ambivert. Ya, kalau misalnya dari yang aku pelajari, ambivert itu dia yang ada sisi ekstrovert dan introvertnya. Makanya dia bisa ada di tengah-tengahnya itu. Dan aku tertarik karena aku merasa jangan-jangan aku juga ambivert, karena kalau aku tes kepribadian seringnya introvert, INFJ, tapi kadang aku merasa kayaknya aku bukan introvert deh gitu kan, kayaknya aku ekstrovert gitu kan. Tapi ya entah, aku juga nggak tahu, karena memang kadang aku sering banget kelelahan ketika menghabiskan waktu dengan banyak orang dan suka pusing dan ya gitu deh memang. Dan aku penasaran aja, terlebih di sinopsisnya aku coba bacain ya. Anak bertumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa dan menua. Begitu banyak peran yang dijalankannya dalam kehidupan, membuatnya menjalani dua wajah atau lebih yang tidak jarang serupa dua arah berlawanan, bahkan bagai dua persimpangan yang menarik ulur hatinya. Pengalaman membuatnya selalu terkikis, terukir, terjungkir. Hingga tak jarang ia memilih untuk menjalani kesehariannya dengan kepura-puraan. Kayak itu paragraf awal. Jadi kayak aku tertarik, kayaknya benar juga deh, banyak pengalaman yang membuat aku terkikis, terukir, terjungkir, terus kayak memaksaku kayak harus menjalani dengan kepura-puraan, kayak nggak boleh nangis di depan banyak orang, kayak pura-pura bahagia gitu kan dulu. Dan tokoh aku, seorang anak perempuan dari golongan masyarakat umum, mengalami dilema itu. Ya, dilema yang mungkin kita juga banyak mengalami, karena ini tokoh akunya perempuan, jadi ini sudut pandang perempuan dan banyak yang dialami oleh perempuan. Dilema yang bisa jadi mewakili kisah anak perempuan lainnya di sekitar kita yang sedang mencari jati dirinya. Ya, teruntuk aku yang mungkin juga sedang mencari jati diri aku untuk kedua kalinya di fase dewasa, dan mungkin kamu yang nanti mau mencari jati dirinya, aku menyarankan buku ini. Aku lanjutin ya. Bagaimana pola asuh hingga persahabatan, pengkhianatan, dan asmara seolah membuatnya terpaksa mengenakan berbagai persona. Topeng-topeng yang terbentuk tanpa sengaja, topeng-topeng yang ingin dilepaskannya tanpa tersisa untuk menemukan jati diri. Jadi di fase kita menemukan jati diri ini, banyak topeng-topeng yang kita gunakan, kayak yang tadi dibilang, kepura-puraan, bagaimana kita menyangkal, mendenial perasaan kita sendiri. Menariknya lagi, karena ini ditulis oleh tokoh aku dan bentuknya ini kayak refleksi diri sih kalau aku menangkapnya. Bukan yang dia novel ada alur segala macam, tapi ini gimana, kayak
perasaan-perasaan dia, refleksi-refleksi dia akan banyak hal yang dia alami. Kayak gimana perasaan dia menjadi anak tengah di keluarganya. Dan kayak membuat aku kadang berpikir, gimana ya perasaan aku menjadi anak sulung di keluargaku gitu. Kayak aku juga harus melakukan refleksi diri lagi kepada diriku atas apa yang aku alamin, apa yang aku rasain. Gimana dia yang tadi pengkhianatan gitu, yang tentang sama sahabatnya, yang dengan pacarnya juga, ya tentang melepaskan, ya pokoknya ada banyak hal yang membuat aku pada akhirnya kayak ketika membaca satu judul terus aku diem gitu, kayak ada perasaan gimana gitu di sini. Terus aku coba lanjut ketika aku udah siap. Jadi aku baca satu buku ini tuh agak lama, harusnya bisa cepet, tapi entah karena aku mengalami kegelisahan yang sama, jadi aku bacanya tuh bener-bener perlahan. Aku hayatin, aku rasain dulu gimana perasaan aku ketika membaca ini, dan mengingat apa yang aku rasakan, lalu aku lanjut lagi baca. Dan menariknya dia ada ilustrasi singkat di buku itu. Ya aku suka aja ngelihatnya gitu, ya kan. Ada satu hal yang aku suka juga di sini, kata-katanya gini. Ini kutipan aja ya dari salah satu bacaan yang aku baca, judulnya Pelatuk. Kamu menahan pelatuk terlalu lama, orang-orang tidak sabar menunggumu melepaskannya. Ya, intinya mungkin kita terlalu lama memendam sampai pada akhirnya nanti kita bingung sendiri dengan apa yang kita rasain gitu. Ya aku belajar sih untuk sama seperti buku yang mengheningkan cinta, kayak ada perasaan-perasaan itu yang harus diakui, nggak boleh disangkal terus gitu. Oke, mungkin sekian review dari aku. Thank you for watching my video. See you in my next video. Atau kalau misalnya kamu suka, kamu boleh nonton video-video aku yang sebelum ini. Oke, bye-bye. Terima kasih.